Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIW yang berkaitan tentang himpunan. Soal himpunan ini adalah soal yang familiar karena di tahun 2018 dan 2019 soal ini selalu muncul. Jadi kalian mesti betul-betul banyak belajar soal-soal yang terkait dengan himpunan. Soal himpunan ini adalah soal yang terbilang agak panjang karena ada beberapa angka yang harus kita pahami di mana letaknya. Tapi di video ini saya lebih menjelaskan bagaimana kalian memahami dengan menggunakan diagram Venn. Cukup pendek, tapi ada yang lebih pendek sebenarnya kalau kalian sudah lebih paham sekali tentang soal himpunan. Jadi sebelum kita lanjut, kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya pada channel ini supaya kamu mendapatkan pemberitahuan di setiap ada informasi penting terkait CPNS 2021 maupun P3K-nya. Dan jangan lupa bergabunglah di grup Telegram saya yang setiap hari melakukan kuis selain hari Minggu dengan cara klik link yang ada pada deskripsi video. Dan berikut 3 soal yang harus kamu prediksi dulu jawabannya sebelum saya memberikan penjelasan. Dan ini dia soalnya. Itulah tadi 3 soal yang terkait dengan himpunan dan kamu sudah simpan jawaban kamu. Sekarang giliran saya untuk memberikan penjelasan dan berikut penjelasannya, semoga bermanfaat. Untuk kasus soal nomor 1, di dalam sebuah kelas tercatat ada 21 orang siswa yang gemar bermain basket. Lalu ada juga 19 orang siswa yang gemar bermain sepak bola. Kemudian ada juga 8 orang siswa yang gemar bermain basket dan juga sepak bola. Serta ada juga 14 orang siswa yang tidak gemar keduanya. Maka hitunglah berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut. A 34, B 40, C 48, D 46, dan E 45. Jadi saya buatkan dulu diagram Venn ini untuk kalian paham saja. Tapi yang sudah lebih memahami tentang ciri-ciri soal dan semacam ini langsung bisa menjawab dengan benar. Jadi ini hanya untuk orang yang pemula. Jadi ada 21 orang siswa yang gemar bermain basket. Jadi saya buat lingkaran 1. Jadi 21. Kemudian ada 19 orang yang suka sepak bola. Jadi saya buat juga lingkarannya. Ada 19 orang. Jadi ini basket dan ini yang suka sepak bola. Ternyata ada 8 orang yang suka basket dan suka sepak bola. Ini yang berada pas di tengah. Ya. Jadi ada 14 orang yang tidak suka main basket, tidak juga suka main sepak bola. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah siswa yang ada dalam kelas ini. Ya. Aturannya adalah dijumlahkan saja ini dengan ini, nanti dapat hasilnya ini. Tapi tidak seperti itu. Karena ini bukan yang real. Caranya bagaimana mendapatkan yang real? Ini 21 akan dikurang 8 dan 19 akan dikurang 8. Jadi seperti ini. Yang basket ini 21. 21 akan dikurang 8 yang suka keduanya kan sama dengan 13. Yang suka sepak bola 19, maka 19 ini dikurang dengan 8, hasilnya 11. 13 dan 11. Yang suka basket 13, yang suka sepak bola juga ada 11. Jadi ini diagram Venn yang real, yang benar. Jadi 13 yang suka basket, 11 yang suka sepak bola, dan 8 ini yang suka keduanya. Dan yang tidak suka keduanya itu adalah 14. Jadi hitungannya adalah ini berapa jumlah siswa dalam kelas ini, maka 13 ditambah dengan 8 ditambah dengan 11 ditambah dengan 14, nanti akan dapat hasilnya siswa yang ada dalam kelas itu. Seperti ini, 13 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14, nanti hasilnya adalah 46. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi D. Ya, jadi seperti itu cara mengerjakan soal tentang himpunan. Jadi ini soalnya yang agak panjang, tapi sebenarnya pengerjaannya itu agak mudah. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal kedua, di perusahaan Apple terdapat 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan.
Dan ternyata ada 32 orang pelamar lulus untuk tes wawancara. Lalu kemudian ada 48 orang pelamar yang lulus untuk tes tertulis. Dan akhirnya ada juga 6 orang pelamar yang tidak mengikuti kedua tes tersebut. Hitunglah berapa banyak pelamar yang akan diterima sebagai karyawan. Nah, sekarang perhatikan. Ya, ini kan 69 orang yang mendaftar mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Jadi saya buat diagram Venn-nya dulu. Jadi ini jumlah semua yang mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Yang lingkaran pertama ini itu yang mengikuti tes wawancara, ya 32. Kemudian yang 48 ini adalah lingkaran yang kedua yang mengikuti tes tertulis. Ya. Dan ada 6 orang pelamar yang tidak mengikuti kedua tes ini. Ini dia, di luar. Ya. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyak pelamar yang akan diterima karyawan. Berarti pas berada di tengah. Yang lulus wawancara dan lulus tes tertulis. Ya kan? Berapa orang? Nah, sekarang kita tidak tahu. Makanya ini sesuai dengan teknik yang seperti tadi, 21 dikurang 8, 19 kurang 8. Maka juga hal itu diberlakukan untuk ini. 32 dikurang X dan 48 dikurang X. Dan modelnya seperti ini. 32 kurang X dan 48 dikurang X. Maka ini dijumlah dan sama dengan 69. Kan ini total semua yang mengikuti ujian. Makanya seperti ini, 32 dikurang X ditambah dengan X ditambah dengan 48 dikurang X, ini ditambah dengan 48 dikurang X, ditambah dengan 6. Sama dengan 69, karena totalnya yang mengikuti pelamar yang mengikuti tes ini kan ada 69. Makanya 32 ditambah 48 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 86, karena ini pindah ruas berubah jadi pengurangan. Jadi dikurang 69. Makanya 86 dikurang 69 sama dengan 17. Jadi di sini yang lulus, yang diterima sebagai karyawan, yang mengikuti wawancara dan tes tertulis itu ada 17 orang. Ya, jadi paham ya? Ini adalah soal yang agak panjang tapi pengerjaannya sebenarnya simple. Kalau kalian tidak menggunakan diagram Venn juga bisa. Saya cuma memberikan gambaran bagaimana memahami soal terkait himpunan ini. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Soal ketiga, dari 40 orang anggota dari Karang Taruna, ada 21 orang yang gemar bermain tenis meja. Lalu ada juga 27 orang yang gemar bermain bulu tangkis. Dan ada juga 15 orang yang gemar bermain tenis meja dan juga suka bulu tangkis. Maka hitunglah berapa banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar bermain tenis meja maupun bulu tangkis. Jadi kalau dia digambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Semua anggota itu ada 40. Kemudian di lingkaran pertama ini ada yang bermain tenis, ada 21 anggota. Dan yang bermain bulu tangkis di lingkaran kedua ini ada 27. Dan yang di tengah-tengah ini ternyata dia bermain tenis dan juga bermain bulu tangkis. Jumlahnya adalah 15. Yang ditanyakan adalah berapa anggota yang tidak gemar bermain tenis dan tidak gemar bermain bulu tangkis. Apakah 14, 3, 4, 6, atau 7? Nah, sekarang perhatikan, seperti teknik yang pertama dan kedua, kita tetap masih menggunakan ini 21 dikurang 15 hasilnya 6, 27 dikurang 15 hasilnya 12. Sehingga gambarnya diagram Venn-nya seperti ini. Ya, jadi berubah total ya. Tapi tetap jumlah anggotanya 40. Ya, sekarang teknik selanjutnya adalah kita jumlahkan saja, dijumlahkan, ya kan? Dijumlahkan dan sama dengan 40. Sehingga modelnya seperti ini. 6 ditambah 15 ditambah dengan 12 ditambah dengan P. Ya kan, sama dengan 40. Lalu 6 ditambah 15 tambah 12 kan hasilnya 33 ditambah dengan P. Sama dengan 40. P sama dengan 40 dikurang 33, ini pindah ruas, dikurang 33 hasilnya adalah 7.
Jadi anggota yang tidak suka keduanya itu ada 7 orang. Jadi itulah tadi 3 soal yang bermodelkan himpunan. Jadi pengerjaannya itu cukup simpel sebenarnya. Yang penting kalian memahami isi dari cerita soalnya. Sebenarnya kalau kalian tidak menggunakan diagram Venn juga bisa, asalkan kalian memahami model soal ini, karena membaca soal yang seperti ini itu membutuhkan waktu yang agak lama. Tapi kalau kalian tidak menggunakan diagram Venn, itu bisa lebih cepat asal kalian paham. Jadi intinya pengerjaannya adalah jika yang mau dicari adalah jumlah berapa orang semuanya, maka ini tinggal dijumlah saja, jumlah, maka dapat hasilnya 40. Maka dapat hasilnya di sini. Tapi kalau yang ditanyakan adalah yang tidak suka antara 2 permainan ini dijumlah saja lalu dikurang dengan ini, maka akan dapat hasilnya. Ya, intinya seperti itu. Tapi kalian harus menggunakan teknik yang seperti ini dulu. Ya. Oke, paham? Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita yang terkait dengan himpunan. Ini nih sebenarnya berlaku hanya bagi yang masih kurang paham bagaimana cara mengerjakan soal-soal himpunan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, jangan lupa share supaya banyak teman-teman yang terbantu mengetahui informasi penting ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.